There's not much to do when all I can is thinking about you. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan selamat datang di channel YouTube Melsa Ig Firdaus. Di video kali ini saya akan nge-share resep membuat dimsum. Untuk resep lengkapnya nanti saya tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke videonya, boleh dong saya minta subscribe-nya. Dan untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, mari kita mulai pembuatannya. Di sini saya mau ngecop daging-dagingannya dulu ya. Ini ada paha ayam sebanyak 500 gram. Kemudian ini ada udang juga sebanyak 250 gram. Kenapa di sini saya pakai paha ayam? Karena menurut saya paha ayam itu lebih juicy gitu, dagingnya lebih gurih gitu ya teman-teman dibanding dada ayam, tapi balik lagi ke selera teman-teman ya. Terus di sini juga saya menambahkan kulit ayam sebanyak 150 gram ya teman-teman. Dan ini kita pakai telur yang digunakan hanya putihnya saja, yang kuningnya tidak kita pakai ya, karena kalau yang kuningnya dipakai itu nanti tekstur si dimsumnya itu agak padet yang keras gitulah ya teman-teman. Jadi kita pakai yang putihnya aja sebanyak 2 butir. Dan di sini juga saya akan menggoreng si daun bawangnya. Kenapa ini daun bawangnya digoreng? Karena menurut saya kalau digoreng itu jadi dia tuh kayak ngeluarin bau, ngeluarin lebih harum lagi gitu ya teman-teman. Jadi gurih gitu baunya. Sedangkan menurut saya itu kalau nggak digoreng itu dia gurihnya, bau harumnya itu jadi nggak keluar gitu ya teman-teman. Lalu si bawang putihnya ini kita gabungin sama daging-dagingan, kita chop bareng, dan si daun bawangnya itu kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita blend sampai si dagingnya ini masih bertekstur ya teman-teman. Dan ini mohon maaf saya lupa masukin es batu. Ini saya masukin es batu sebanyak 3 blok gitu ya teman-teman. Jadi kita nanti nggak usah nambahin air lagi. Kalau nggak ada es batu, boleh juga kita tambahkan air dingin. Nah ini sampai teksturnya seperti ini. Udah dulu, lalu kita masukin ini ada minyak wijen sebanyak 1 sendok makan, kemudian saus tiram sebanyak 1 sendok makan, dan kecap asin sebanyak 1 sendok makan juga, kecap ikan sebanyak setengah sendok makan ya teman-teman. Kemudian ini saya masukin penyedap rasa ayam sebanyak 3 sendok teh kurang lebih ya teman-teman. Kemudian garam saya ada masukkan 3 sendok teh juga. Lalu gula saya masukkan 2 sendok teh. Kemudian kita masukkan juga tepung tapioka. Di sini saya menggunakan tepung tapiokanya sebanyak 23 sendok makan ya teman-teman. Dan kita blend lagi sampai halus, sampai tekstur yang diinginkan ya teman-teman. Kalau di sini saya biasanya pakai tekstur yang halus ya teman-teman, karena ada anak bayi juga biar bisa ikut makan juga. Nah, ini saya blend sampai teksturnya seperti ini ya teman-teman. Dan kita pindahkan ke wadah yang lebih besar biar nanti mencetaknya itu gampang ya teman-teman. Kita bersihkan, jangan sampai ada yang tersisa biar gak mubazir ya. Lalu ini daun bawang goreng maksudnya. Daun bawang goreng yang tadi kita sisihkan, kita gabung ke adonan, dan si wortel parutnya juga kita masukkan ke adonan setengahnya, dan setengahnya lagi untuk topping si dimsumnya nanti ya teman-teman. Kita aduk sampai ini tercampur rata, sampai tercampur semua. Oke, kita siapkan dulu nampannya. Di sini nampannya saya olesin dulu pakai
sedikit minyak goreng ya teman-teman, biar nanti si kulit dimsumnya itu nggak sobek-sobek gitu di nampannya atau nggak nempel-nempel gitu. Dan di mangkok kecil ini sudah saya siapkan campuran minyak dan air ya, 2:1 lebih banyak airnya, biar si kulit dimsumnya itu nggak keras. Lalu kita bungkus si dimsumnya. Untuk membungkusnya ini saya juga kurang lihai ya teman-teman, jadi asal nempel, jadi ya udahlah ya. Dan lakukan seterusnya sampai adonan habis. Dan ini untuk si kulit dimsumnya ini boleh banget ya teman-teman, kita olesinnya itu luar dalamnya gitu, biar kulitnya itu lembut, nggak keras gitu ya teman-teman. Dan untuk si pembuatan dimsum ini tuh kita tuh harus bener-bener ekstra sabar ya teman-teman, harus leken kalau kata orang Sunda. Dan karena saya orangnya itu kurang sabaran, jadi saya ini tuh dimsumnya itu pakai kulitnya yang rada besar gitu dan isinya banyak-banyak, jadi cepet beres gitu ya teman-teman. Nah, sementara membungkus adonannya tadi, ini saya sudah panasin dandang ya teman-teman. Untuk untuk dandangnya ini juga saya olesin lagi pakai minyak, biar nanti si kulit dimsumnya itu nggak lengket, nggak nempel-nempel dan nggak sobek gitu ya teman-teman. Terus kita tata si dimsumnya ini dan kita kukus kurang lebih selama 25 menit. Dan di sini maksudnya biar sekali ngukus gitu ya teman-teman. Jadi si dimsumnya ini saya rapet-rapetin gitu biar masuk banyak. Dan sementara si dimsumnya dikukus, jangan sampai ada waktu yang kebuang dan jangan sampai ada kompor sebelahnya nganggur. Mari kita cus bikin saus cocolan dimsumnya. Di sini saya menggunakan bawang merah, bawang putih, dan cabai-cabean ya, cabai merah besar dan cabai pedas. Lalu tambahkan sedikit air dan kita chopper sampai halus. Kemudian ini kita keluarkan dari choppernya dulu, kita pindahkan dulu dan tambahkan lagi. Di sini saya pakai cuka ya teman-teman biar seger. Cuka ini sebanyak 2 sendok makan, lalu garam juga 1,5 sendok makan. Kemudian saya ini pakai masako juga 1 sendok makan dan gula kurang lebih 1,5 sendok makan ya teman-teman. Dan di sini juga saya ada menambahkan saus sambal. Ini sesuai selera aja ya. Gimana teman-teman takaran pedesnya mau segimana gitu. Dan ini adalah hasil dimsum yang sudah kita kukus selama 25 menit ya teman-teman. Dan tidak lupa juga dengan cocolan pendampingnya. Oke, sampai di sini aja videonya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Have a nice day and bye-bye. There's not much to do when all I can is thinking about you.